Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Apeni Edukasi, dan di video kali ini kakak akan membahas tuntas soal latihan halaman 74 bab 1 interaksi keruangan dalam kehidupan negara-negara ASEAN, pelajaran IPS kelas 8. Kita mulai ke latihan soalnya. Untuk soal nomor 1, negara yang berbentuk geografis protruded dan penduduknya mayoritas ras Mongol yaitu... Bukan Mongol yang ini ya guys. Ya bukanlah. Jadi berdasarkan bentuk secara geografis, negara-negara ASEAN memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah compact, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya adalah negara Kamboja. Yang kedua ada berbentuk fragmented, yang berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya Indonesia. Yang ketiga ada elongated, yang bentuknya memanjang. Contohnya negara Vietnam. Dan yang keempat ada protruded, yang bentuknya lebih kompleks dan beragam, biasanya terdapat seperti tangan yang memanjang. Contohnya negara Thailand dan Myanmar. Jadi jawaban untuk nomor 1 adalah yang penduduknya mayoritas ras Mongol itu Myanmar, yang A. Selanjutnya pertanyaan nomor 2, negara yang terletak paling utara di ASEAN yaitu... Panggil aja Dora, katakan peta. Gak usah. Ya, jawabannya adalah yang B, Myanmar. Nomor 3, bentuk karakteristik budaya yang diakibatkan perbedaan iklim kawasan negara-negara ASEAN yaitu... Jadi berdasarkan garis lintang, pada sebagian besar negara-negara ASEAN terletak di wilayah iklim tropis dan lainnya subtropis. Contohnya negara Myanmar. Perbedaan iklim ini berpengaruh terhadap budaya dan interaksi manusia pada masing-masing negara seperti cara berpakaian, bentuk rumah, makanan, dan lain-lain. Jadi jawabannya adalah yang A, cara berpakaian. Akibat dari banyak negara-negara ASEAN yang dilewati jalur lipatan sirkum Pasifik adalah... Jadi sirkum Pasifik itu adalah rangkaian pegunungan yang memanjang dimulai dari pantai Pasifik, kemudian Amerika, Kamchatka, Jepang, Filipina, lalu masuk ke Irian, itu Indonesia, lalu ke Australia hingga ke Selandia Baru. Dan dampak negatifnya adalah yang D, yaitu sering terjadi gempa bumi. Kita lanjutkan ke soal nomor 5, negara anggota ASEAN yang kegiatan perekonomiannya tidak didukung oleh pertanian yaitu... Dan kalian pasti tahu bendera yang seperti ini adalah negara Singaparna, bukan bos. Bukanlah. Jadi jawabannya adalah yang C, yaitu Singapura, karena lebih dominan atau tertumpu pada industri. Sebelum dilanjutkan, subscribe dulu ya. Selanjutnya soal nomor 6, manakah dari negara-negara ASEAN berikut yang memiliki iklim subtropis? Sudah jelas ya jawabannya yang A, yaitu Myanmar. Soal nomor 7, iklim yang terbentuk akibat letak negara-negara ASEAN di sekitar Khatulistiwa dan diapit daratan luas Asia dan Australia yaitu... Yang A ya jawabannya, yaitu iklim tropis dan iklim musim. Ada lagunya bos, tropis saya bundar. Selanjutnya soal nomor 8, kerjasama yang diadakan para menteri pada pertemuan Defense Ministers Meeting atau ADMM membahas bidang... Jawabannya yang C, politik. Kita lanjutkan ke soal nomor 9, berdasarkan keputusan Mahkamah Internasional, Pulau Ligitan dan Sipadan diberikan kepada negara... Nah, perselisihan Ligitan dan Sipadan adalah sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia atas 2 pulau di Laut Sulawesi, yaitu Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan. Perselisihan tersebut dimulai pada tahun 1969 dan diselesaikan oleh Mahkamah Internasional pada tahun 2002 yang berpendapat bahwa kedua pulau tersebut termasuk wilayah Malaysia. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita bahas nomor 10, nilai positif dari kasus pengungsi manusia perahu dari Myanmar yang menimbulkan interaksi antar negara ASEAN antara lain. Jelas ya jawabannya yang B, memupuk rasa kemanusiaan. Nomor 11, salah satu bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang pendidikan yaitu... Ada yang tahu jawabannya? Iya, jawabannya adalah yang B, ASEAN Council Teachers Convention. Sedangkan yang A itu Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak. Yang C itu di bidang
pariwisata yang D di bidang politik. Jadi jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 12. Salah satu kerjasama antar negara ASEAN di bidang industri berikut ini adalah, jawabannya yang C. Proyek pupuk ASEAN Aceh Fertilizer Project di Indonesia dengan Malaysia. Kita lanjutkan ke soal nomor 13. Salah satu bentuk kerjasama di bidang politik antar negara-negara ASEAN adalah, di bidang politik itu yang B. Menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Nomor 14. Faktor pendorong kerjasama antar negara ASEAN yaitu, jawabannya yang D ya, A, B, C nya benar. Kesamaan dan perbedaan ideologi, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam, kesamaan dan perbedaan kondisi geografis. Tumben nih Mbak Google nggak nongol. Lanjut kuy, nomor 15. Bentuk kerjasama dalam bidang politik antara lain yang C ya, Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana, Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters, MLAT. Ya, yang C. Nomor 16. Sungai yang dimanfaatkan sebagai sarana transportasi utama di Indonesia adalah Sungai Mahakam, yang C ya. Lanjut, nomor 17. Perhatikan contoh di bawah ini. Pertanyaannya, manakah pernyataan yang menunjukkan dampak negatif dari interaksi antar negara-negara ASEAN yang menimbulkan perubahan di bidang transportasi? Jawabannya adalah yang C, yaitu yang 2, kemacetan yang panjang di Johor, Malaysia. Yang 3, penggunaan hutan sebagai jalur lalu lintas selatan di Jawa. Yang kelima, alih fungsi lahan dari pemukiman menjadi kawasan bandar udara. Selanjutnya nomor 18. Nelayan ikan dengan skala besar yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara memanfaatkan data cuaca, suhu, arah mata angin untuk mencari ikan di lautan. Fenomena ini berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang, yaitu C, faktor iklim ya, berhubungan dengan cuaca, suhu, arah angin. Kalau geologi berhubungan dengan tanah dan bebatuan. Kalau yang ketersediaan sumber daya itu berarti ketersediaan sumber daya alam dan manusia. Kesiapan penggunaan teknologi di dalamnya merupakan faktor teknologi. Kita lanjutkan soal nomor 19. Perubahan sebagian atau seluruh fungsi lahan dari fungsi semula menjadi fungsi yang lain dan mempengaruhi lingkungan dan potensi lahan itu sendiri disebut apa? Iya, jawabannya yang C, konversi lahan. Lanjut soal nomor terakhir untuk pilihan ganda nomor 20. Dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman, yaitu produktivitas pangan akan menjadi turun lah. Yang B ya, turun karena lahan pertaniannya habis sama pemukiman. Kuy, kita lanjutkan pembahasan ke soal esai nomor 1. Sebutkan batas wilayah ASEAN berdasarkan letak geografisnya. Jadi jawabannya untuk sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Timur dan negara Cina, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan benua Australia, sebelah timur berbatasan dengan Papua New Guinea dan Samudra Pasifik, sebelah barat berbatasan dengan Laut Andaman, India, Bangladesh, Samudra Hindia dan Teluk Bengala. Kita ke soal nomor 2. Berikan contoh bahwa iklim dapat mempengaruhi perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Jawaban nomor 2. Jadi negara-negara ASEAN terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak terprediksi sebagai akibat adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Perubahan iklim ini memicu terjadinya bencana alam klimatik atau bencana alam yang disebabkan kerusakan faktor-faktor iklim. Seperti contohnya puting beliung di Haiyan, Filipina, banjir di Bangkok, dan kekeringan di Jawa Timur, Indonesia. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Bagaimana peran teknologi komunikasi dalam interaksi antar ruang di negara-negara ASEAN? Jadi peran komunikasi 1. Mempercepat penyebaran informasi yang luas dalam waktu yang singkat, membuat akses informasi semakin mudah diakses dan dijangkau, serta teknologi komunikasi membuat setiap negara ASEAN dapat terhubung satu sama lain tanpa dibatasi batasan ruang dan waktu. Lanjut ke soal nomor 4. Jelaskan mengapa negara Singapura lebih berfokus pada perdagangan dan industri.
Jawabannya adalah karena Singapura bukanlah negara yang kaya sumber daya alam. Oleh karena itu Singapura mengembangkan negaranya pada sektor pariwisata dan perdagangan. Hampir semua daerah di Singapura dimanfaatkan untuk dunia pariwisata sehingga mampu mendongkrak perekonomiannya. Pertambangan dan pertanian yang menjadi andalan dari beberapa negara Asia Tenggara tidak dimiliki oleh Singapura dalam jumlah yang cukup besar. Namun demikian, letak Singapura yang strategis di jalur persilangan lalu lintas atau transito dunia merupakan sumber devisa yang besar bagi negara Singapura. Terakhir kita bahas soal nomor 5. Jelaskan alasan negara-negara Asia Tenggara perlu mengandalkan kerjasama ekonomi. Alasannya adalah karena kerjasama ekonomi ditujukan untuk menghilangkan hambatan ekonomi dengan saling membuka perekonomian negara-negara anggota dalam menciptakan integritas ekonomi kawasan ASEAN. Dengan tujuan sebagai berikut: mempercepat pertumbuhan ekonomi antar negara terutama untuk negara yang masih berkembang agar dapat bersaing dengan negara maju, untuk meningkatkan perekonomian nasional guna melengkapi sektor perekonomian yang lemah antar negara, dan untuk menstabilkan ekonomi antar negara. Dan demikianlah pembahasan tuntas untuk bab 1 IPS kelas 8. Jika kalian rasa channel ini bermanfaat dan membantu belajarnya kalian, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.